sehingga tidak ada waktu lagi perhatiannya kepada agama, kepada hatinya. Urusan masjid, urusan baca Quran, urusan zikir, urusan segala macam nggak sempat lagi. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Kayaknya hidup ini butuhnya hanya harta aja. Demikian pula orang yang mereka para pengejar jabatan, detik-detik waktunya itu habis untuk mengejar jabatan. Kesibukannya tiap hari itu hanya bagaimana cara mengejar jabatan. Seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun lagi, 1.000 tahun lagi, sehingga dia akan menikmati jabatan dalam waktu yang berabad-abad. Ya ingat, dia akan mati. Bahkan jabatan itu juga terbatas, 3 tahun, 5 tahun. Itu kalau belum mati, baru mau diangkat mati, baru mau dilantik mati. Gak menyadari sehingga gak punya kesempatan atau gak pernah mikir kesempatan untuk dia itu memperbaiki itu agamanya, persiapan dia untuk menghadap Allah SWT. Maka kalau sahabat, sangat perhatian sekali sering suka mengajak teman-temannya ini, kalau masjid di mana, mari kita sempatkan waktu sebentar aja untuk meningkatkan iman kita. Mereka sangat perhatian dengan iman. Kita sedang membahas beberapa sebab yang akan meningkatkan iman kita. Yang pertama adalah al-ilmu nafi, yaitu senantiasa bagaimana kita berinteraksi dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, ilmu ilahi, ilmu yang akan menghidupkan ruh iman kita, ilmu yang akan menyegarkan iman kita, ilmu yang akan membuat kita melihat segala masalah dengan terang, dengan jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita itu senantiasa punya kesibukan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang dimaksudkan membaca dengan tadabbur, dengan penuh perenungan, berusaha untuk memahami sehingga bisa mengambil faedah-faedah, manfaat-manfaat dari ayat Al-Quran yang kita baca. Jangan hanya perhatian Quran, hanya bacanya, tafsirnya, sehingga bagaimana membagus-baguskan bacaan Qurannya bagus, itu adalah bagus. Tapi kalau kemudian tidak punya kerentak sama sekali belajar Quran maknanya, sehingga dia tidak pernah tahu tentang kandungan makna Qurannya. Kadang ada penghafal Quran yang Masya Allah jagoan menghafal Quran, tapi tampilan agamanya musyrik, tampilan agamanya terjerat-jerat dalam berbagai macam penyimpangan dengan Quran yang dia baca, karena tidak paham isi kandungan Quran walaupun hafal Quran. Penghafal Quran tapi dia masuk dalam aliran-aliran sesat. Ya ada. Dari zaman Nabi sudah ada. Sehingga yang dimaksudkan baca Quran adalah bertadabbur. Dengan cara bertadabbur, tafahum, memahami, sehingga betul dia bisa jadi paham isi kandungan Al-Quran. Karena Quran diturunkan hakikatnya untuk petunjuk. Kita petunjuk, bukan kita bacaan untuk indah-indahan saja, tapi kita petunjuk. Sehingga yang dimaksudkan dengan tilawatul Quran itu hakikatnya adalah ittiba'ul Quran. Makna tilawah adalah ittiba', yaitu mengikuti. Sehingga kalau dikatakan membaca Al-Quran, ya tahapannya membaca hurufnya, kemudian membaca dengan tadabbur, kemudian membaca dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan itu baru dikatakan yatluna kitaballahi haqqa tilawati, membaca kitab Allah dengan sebenar baca. Yang ketiga adalah merenungkan, memahami tentang asma Allah al-husna. Yang mengenal Allah ini akan menjadi dasar kesempurnaan kita di dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita bagaimana akan tumbuh rasa pengagungan kepada Allah kalau tidak mengenal Allah? Bagaimana akan tumbuh rasa kecintaan kepada Allah, apalagi kerinduan kepada Allah kalau tidak mengenal Allah? Bagaimana kita akan bisa menguatkan rasa takut kita, menguatkan rasa cinta kita, menguatkan rasa harapan kita, dan seterusnya kalau kita tidak mengenal Allah SWT? Maka justru mengenal Allah ini adalah dasar utama untuk membangun kesempurnaan ibadah kita. Oleh karena itulah saya selalu kita ingatkan dari dakwah para Nabi Allah alaihissalam,
yang pertama kali selalu mereka lakukan adalah mengenalkan Allah kepada manusia sebelum menyampaikan beban-beban agama. Termasuk ketika kita beragama ini, cara kita masuk ke dalam agama ini harus melalui pintu akidah, pintu tauhid. Jangan pertama kali masuk agama disibukkan dengan fikih, sehingga melihat berbagai macam perbedaan fikih para ulama tentang fikih ibadah. Masuk agama mesti dari pintu akidah tauhid. Ini akan berbeda dengan orang mereka kesibukan awalnya dari awal langsung dia ini masuk ke dunia fikih, akan sangat berbeda. Kemudian yang keempat, ini bagaimana dia meningkatkan Al-Quran, dia meningkatkan iman dengan memahami sirah Rasulullah SAW, mempelajari sirah Nabi SAW. Karena Nabi adalah orang yang paling sempurna imannya, dan Nabi orang yang Allah jadikan teladan bagaimana mewujudkan iman yang terbaik. Dan Nabi orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi kehidupan sebagai seorang hamba. Maka mempelajari sirah Nabi itu akan bisa menguatkan keimanan dia, sehingga bisa membandingkan ini bagaimana kita dan bagaimana Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk yang ke-5, pembahasan yang kelima adalah qiraatu sirahnya sayyidi salafus saleh, membaca sirahnya para salafus saleh, jadi mempelajari, memahami sirahnya para salafus saleh. Para sahabat Nabi, mereka mengajarkan anak-anak mereka sirah Nabi dan peperangan Nabi itu seperti mengajarkan Quran. Artinya betul-betul sehingga menancap di hati mereka bagaimana sirah kehidupan Rasulullah SAW. Itu yang akan menjadi bekal yang sangat kuat untuk yaitu menanamkan keimanan mereka, sehingga akan menjadi generasi yang betul-betul militan dalam ini beragama. Itu sahabat, karena di atasnya adalah Rasulullah SAW. Kita contoh yang terbaik bagi kita adalah ya tentu pertama Rasulullah SAW, kemudian yang kedua para sahabat Nabi salafus saleh, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang mereka kembali kepada. Semua para sahabat dikatakan al-munibuna ilallah, adalah orang yang mereka kembali kepada Allah. Artinya kita ketika Allah perintahkan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku, dan semua para sahabat adalah orang yang munibuna ilallah, kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dikatakan oleh beliau di sini, inna qira'at sayyidi salaf as-salih, sesungguhnya membaca sirahnya para salafus salih, ka sirati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir sahabat radhiyallahu anhum wa sayyid tabi'in wal a'immati wal a'immah rahimahumullah, qira'ata ta'ammulin wa tadabburin wa ti'adin min asbabi ziyadatil iman. Membaca perjalanan salafus saleh seperti sirahnya Abu Bakar, seperti sirahnya Umar, seperti sirahnya Utsman, seperti sirahnya sahabat Ali bin Abi Thalib, seperti sirahnya semua para sahabat yang lain, sirahnya para tabi'in, sirahnya para imam-imam kaum muslimin. Yang membacanya itu qira'at ta'ammulin wa tadabburin wa ti'adin min asba'ini, qira'ah yang disertai dengan ta'ammul,
membaca yang disertai dengan perenungan. Wa tadabbur, dipenuhi dengan penuh dengan tadabbur, memahami sampai dia bisa mengambil ini faedah-faedahnya. Wa ti'audin, membaca yang menjadikan bacaan itu sebagai mau'idhah, sebagai nasihat dalam kehidupan dia. Bukan sekedar membaca untuk pengetahuan, tapi membaca yang penuh dengan perenungan. Kemudian kita membaca setelahnya salat berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, bagaimana interaksinya dengan suami, dengan istri, dengan anak, kemudian dengan orang tua, dengan kerabat. Itu dibacanya dengan penuh perenungan, persiapan, membandingkan antara dia sebagai anggota keluarga, kepala keluarga, atau sebagai bagian dari keluarga, sebagaimana mereka juga merupakan bagian dari keluarga, sehingga bagaimana menerapkan dalam kehidupan itu membacanya penuh dengan perenungan untuk mengambil faedah, untuk mengambil manfaat. Bagaimana pas suasana sama-sama enaknya, suasana kesulitan, suasana penuh dengan cobaan, maka itu akan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, karena berkaitan masalah keimanan. Bagaimana dalam segala suasana dia tetap di atas keimanan yang utuh, di atas siratal mustaqim, istiqamah di atas agamanya, sehingga tidak rusak imannya. Karena iman ini akan diuji dengan segala macam ujian dalam kehidupannya. Demikian pula setelahnya ketika mamanya berkaitan dengan masalah antum dai berdakwah, bagaimana membaca setelah mereka berkaitan dengan para dai berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya, kemudian bagaimana mereka semangatnya berdakwah, bagaimana ini kesabaran mereka di dalam berdakwah, itu akan menjadikan seorang bisa mengambil faedah berkaitan dengan kehidupan yang sedang dia alami. Demikianlah Anda ini bagi seorang pedagang membaca bukunya setelahnya para salaf, bagaimana mereka ketika mereka berdagang, itu semuanya akan bisa menguatkan keimanan kita. Abu Bakar Siddiq, membaca setelahnya Abu Bakar Siddiq, bagaimana dari awal Abu Bakar menerima agama sampai kemudian wafatnya Abu Bakar Siddiq, membaca setelah beliau dengan penuh perenungan, itu akan bisa meningkatkan keimanan kita. Lihat bagaimana ketika Abu Bakar Siddiq awal-awal menerima dakwah Islam dari Nabi, bagaimana Abu Bakar pembenarannya terhadap agama Nabi yang tidak ada keraguan sama sekali. Bayangkan kalau itu Anda. Sehingga tadabbur itu artinya membandingkan, membayangkan seandainya Anda adalah Abu Bakar Siddiq, betapa sangat hebatnya Abu Bakar Siddiq dalam keimanannya, dan bagaimana kemudian Anda bandingkan dengan Anda yang sedang berada di tengah-tengah masyarakat. Di saat manusia semuanya mendustakan ajaran Nabi, Abu Bakar tampil orang yang membenarkan tanpa ada keraguan sama sekali. Sehingga betapa sangat asingnya di tengah-tengah manusia yang mereka semuanya mengingkari agama. Itu tentu merupakan tekanan-tekanan tersendiri. Sehingga betul di awal-awal kemunculan Islam yang didakwakan Nabi tentu sangat asing. Pada al-Islamu ghariban, Islam ini berawal dari keterasingan, sehingga semuanya mengingkari, semuanya mencaci maki. Itu di awal Islam Abu Bakar menerima Islam. Ketika kita membayangkan bagaimana Abu Bakar mengorbankan hartanya untuk dakwah, untuk mendukung dakwah Nabi. Umar berkisah, dia datang kepada Nabi dengan separuh hartanya. Dia sangka Umar telah mendahului, hari ini dia akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq, akan mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tanya Umar, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga Anda? Misal seperti yang aku bawa ini ya Rasulullah, artinya separuhnya dibawa pada Nabi, separuhnya ditinggalkan untuk keluarga. Kata Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga ya Abu Bakar? Kata Bakar,
Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Alias seluruh hartanya dibawa dipersembahkan untuk Nabi. Aku bayangkan saat ini itu adalah aku. Lalu apa yang telah kita sumbangkan untuk agama kita? Katakanlah berapa persen harta kita yang pernah kita korbankan, yang pernah kita gunakan untuk lillahi kalimatillah? Berapa persen? Apakah pernah menjadikan seluruh hartanya dia habiskan, dia totalkan, dia ini berikan kepada Nabi? Itu ketika berkaitan dengan masalah di harta. Lalu bagaimana di antaranya pula kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar orang yang tercintanya kepada Nabi hingga dia mengakhir. Ketika Abu Bakar sudah mengajukan berkali-kali untuk hijrah, Nabi tantang terus, tunggu Abu Bakar sampai ada ide ini hijrah. Tunggu, yang lain sudah berangkat, sebagian berangkat. Para sahabat hijrahnya berangkatnya diri sendiri. Ada rombongan kecil karena berkaitan keselamatan mereka dari gangguan Quraisy. Mungkin sekeluarga, ada 2 orang, ada 3 orang, ada yang sering banyak sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan seperti Umar. Bahkan Umar mengancam mereka, siapa yang pengen ibunya kehilangan anaknya, siapa yang pengen istrinya kehilangan suaminya, siapa yang pengen anaknya menjadi yatim, temui saya di sana. Itu Umar. Ada apa-apa? Abu Bakar Siddiq ketika Nabi siang-siang datang dalam keadaan ini bertutup dengan kain, dalam kondisi yang sangat terik, yang sangat panas, ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, ini pasti ada apa-apa ini, ada yang penting. Ternyata kedatangan Nabi mengajak Abu Bakar untuk menemani hijrahnya Nabi. Menemani Nabi berhijrah ini penuh dengan resiko. Wong Nabi sedang disayembarakan untuk bisa membawa sampai sembah Nabi mati atau hidup 100 unta hadiahnya. Menemani Nabi dalam hijrah ini penuh dengan resiko. Dan Abu Bakar tahu resiko itu. Abu Bakar menangis saat itu. Bukan menangis karena takut dengan segala resiko, tapi menangis karena gembira yang sangat luar biasa ini bisa menemani Nabi dalam hijrah. Sehingga saya katakan, saya baru lihat sekarang ini orang yang menangis karena gembira. Ini apakah yang mereka bagaimana kecintaan kepada Nabi yang sangat besar, cintanya kepada Nabi, sehingga ketika Nabi dalam perjalanan dikejar oleh Suraqah, Abu Bakar tolak sangat khawatir, bukan mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Demikian pula ketika sedang di Gua Tur saat berlindung ketika perjalanan hijrah, bagaimana juga Abu Bakar itu menahan sampai atau menahan tangannya disengat oleh Kalajengking karena melindungi Nabi, yang karena kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana ketika Abu Bakar, kalau kita bicara tentang ketenangan, kedalaman ilmunya, keyakinannya, di saat hari wafatnya Rasulullah SAW, semua manusia gelap, hati manusia gelap. Bahkan Umar bin Khattab yang beliau tahu persis bahwa dengan turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu artinya sudah sangat dekat ajalnya Nabi. Umar tahu. Tapi begitu hari H wafatnya Nabi, Umar termasuk yang seakan-akan nggak percaya Nabi sudah wafat.
sehingga sambil mengacungkan pedangnya mengancam manusia, barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat maka akan kupenggal, akan potong dia. Sampai datang Abu Bakar Siddiq, kemudian memastikan wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar kemudian pidato di hadapan manusia, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar bacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, akan meninggal sebagaimana mereka juga manusia telah banyak yang meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa innata aw qutila in qaltum ala aqabikum. Muhammad itu hanya seorang rasul. Muhammad tidak lain hanya seorang rasul, sebagaimana Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau Muhammad terbunuh dalam peperangan, kalian akan kembali murtad menjadi kafir? Ketika itu dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, baru seakan-akan para sahabat seakan-akan ayat ini baru turun saat itu, padahal mereka telah menghafalkan ayat-ayat tersebut. Barulah kemudian Umar itu lemas seketika, gak kuat menahan tubuhnya karena sang kekasih sudah yaitu pergi meninggalkan mereka selamanya dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya bagaimana tenangnya Abu Bakar Siddiq dan dalamnya keimanan dan istiqamahnya Abu Bakar Siddiq. Demikian pula antum bayangkan bagaimana hebatnya Abu Bakar dalam waktu kekhilafahannya yang 2,5 tahun, banyak proyek-proyek besar yang diselesaikan. Satu, memberangkatkan pasukan Usama yang telah diberangkatkan Nabi untuk menghadapi Syam. Baru Usama berangkatkan pasukannya, tahu-tahu dengar Nabi wafat. Maka keberangkatan Usama oleh para sahabat besar, oleh para sahabat disarankan oleh para Abu Bakar Siddiq untuk menarik kembali supaya tidak jadi berangkat, karena sedang menghadapi pula masalah politik dalam negeri yang sangat yaitu membutuhkan kekuatan. Tapi Abu Bakar tidak akan bergeming karena pasukan Usama sudah diberangkatkan oleh Nabi dan tidak mungkin Abu Bakar menggagalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Tetap berangkat. Dan hikmahnya berangkatnya Usama sangat besar. Orang-orang yang mereka sudah siap-siap murtad, sudah siap-siap untuk mereka itu membangkang kepada Abu Bakar Siddiq, melihat pasukan Usama berangkat, mereka pikir pulang, kalau kondisinya tidak sedang kuat, nggak mungkin Usama akan diberangkatkan. Kita tunggu aja dulu. Begitu Usama pulang dalam keadaan membawa kemenangan, maka menjadi kekuatan besar bagi kekhilafan Abu Bakar untuk itu menumbuhkan kekuatan di masa Abu Bakar. Orang mereka murtad, mereka betul-betul menjadi kecut hatinya. Demikian pula menghadap para tadi, orang mereka ini murtad sepeninggal Nabi SAW, menghadapi para pembangkang zakat, manus zakat, menghadapi Nabi palsu Musaillamah al-Kadzdzab. Ini perkara-perkara besar. Ibaratnya politik dalam negeri sedang menghadapi ancaman berat, tapi semuanya biidznillah dengan bantuan Allah, maka semuanya terselesaikan dengan baik. Tentu dengan kejadian-kejadian besar, termasuk membukukan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq 2,5 tahun di hadapan dengan proyek besar yang seperti itu, dan Abu Bakar itu betul-betul mampu untuk mewujudkannya itu dalam pertolongan Allah. Maka membaca sirahnya orang-orang seperti ini itu akan bisa meningkatkan iman seorang mukmin.
bisa membandingkan pula antara iman dia dengan imannya para sahabat Nabi. Demikian pula ketika kita baca sirahnya para sahabat yang lainnya, atau kalau umpamanya sirahnya yaitu sahabat Utsman bin Affan semenjak sebelum menjadi khalifah sampai ketika telah menjadi khalifah, khususnya berkaitan dengan akhlak Utsman dan bagaimana pengorbanan Utsman terhadap berkaitan dengan hartanya yang telah tanpa hitungan disumbangkan di jalan Allah, sampai kata Nabi, harta Utsman setelah ini tidak lagi membahayakan karena sudah saking banyaknya harta Utsman yang disumbangkan di jalan Allah. Utsman pernah memberi sebuah rumah sendiri 20.000 dinar, 20.000 dinar yang setara dengan kira-kira 80 miliar. Kemudian Utsman pernah datang dengan barang dagangan sebanyak barang dagangan di atas 1.000 unta. Armada zaman dulu unta, dari negeri ke negeri pakai unta, dan di atas 1.000 unta ini semuanya barang dagangan oleh Utsman dijual kepada Allah alias digratiskan untuk kaum muslimin dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Perang Tabuk itu perang yang sangat jauh, sehingga Nabi memberitahukan secara khusus kemana perang ini akan dilakukan, biar para sahabat siap-siap. Tabuk itu dari Madinah 700 kilo, 700 kilo. Kalau untuk umrah dan ada program yaitu wisata atau program menelusuri jejak Nabi, Tabuk umpamanya itu 700 kilo. Sini Jakarta berapa kawan? Sini Jakarta 500-an kilo atau kurang dikit atau sekitar itu. Berarti kalau Tabuk Jakarta lebih separuh atau ya hampir 1,5 Jakarta. Ya tentu nggak pakai pesawat, nggak pakai kereta, kereta cepat, nggak pakai bis, nggak adanya kendaraan unta atau kuda yang dibawa, atau kalau nggak ya harus jalan kaki. Menempuh perjalanan 700 kilo. Dan jauhnya jarak tempuh ini tentu akan memakan biaya yang lebih besar, yang sangat besar. Lebih-lebih yang membuat orang semakin berat untuk mengeluarkan harta di saat itu, pertama mesti pasti yang mereka semuanya sangat butuh kepada harta, mesti pasti, sehingga mereka sangat membutuhkan dengan stok-stok harta yang mereka jadi untuk menjamin kehidupan mereka. Kondisinya sedang panas ngentang-ngentang, sehingga untuk membayangkan zaman jarak 700 kilo itu tentu benar ngawang itu, ngawang apa itu namanya, itu sudah awang-awangan untuk dia menempuh jarak sedang panjang itu. Utsman yaitu menyumbang 1/3 biaya perang Tabuk ditanggung oleh Utsman. Anda bisa bayangkan kira-kira berapa apa yang dikeluarkan? Apa yang dikeluarkan? Ini adalah Utsman bin Affan. Belum kita mau bicara tentang pemain ibadahnya para sahabat Nabi, kemudian jihadnya para sahabat Nabi, kemudian yaitu bagaimana para sahabat Nabi mereka dalam dunia dakwah dan seterusnya. Demikian para tabi'in, para imam-imam. Imam Syafi'i, beliau punya kebiasaan kalau Ramadan bahkan bisa menghatamkan Quran sampai 60 kali. 60 kali khatam Quran, berarti kalau Ramadan itu 30 hari, ya dianggap begitu, satu harinya khatam 2 kali. Yang kita maksudkan adalah betapa sangat berkahnya waktu-waktu mereka. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3, 1/3 untuk nulis, 1/3 untuk sholat,
sepertiga untuk tidur. Sehingga kalau kita membaca surah Salat itu akan terbayang tentang kita apa dan siapa kita dibandingkan dengan mereka semua. Oleh karena itu, satu di antara cara untuk meningkatkan iman kita adalah membaca sirahnya, yaitu para salaf radhiyallahu anhum jami'an. Maka dikatakan oleh beliau, pada salat hadil ummah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ihim bi ihsanin wa al-sadril awal min al-islam hum khairul qurun. Karena para salaf dari kalangan umat ini para sahabat Nabi dan para yang dari sahabat Nabi, para tabi'in, generasi awal dari kalangan umat ini, mereka adalah sebaik-baik qurun. Wa hudatul anam, manusia-manusia mereka berjalan di atas petunjuk. Mereka adalah wa ahlu masyahid wal mawaqif al-idham. Mereka ini orang menyaksikan langsung turunnya wahyu, peperangan-peperangan, kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh Nabi. Dengan mata kepala mereka melihat, menjadi saksi sejarah tentang Islam ini. Wa hamalatu hadzal din, mereka juga para pembawa agama, menyebarkan agama sampai ke berbagai negeri. Itu adalah berkaitan dengan bagaimana dakwah mereka ke berbagai penjuru dunia, sehingga mereka adalah aqwamun nas imanan, manusia yang paling kuat imannya, wa asahuhum ilman, yang paling kokoh ilmunya, wa abarruhum quluban, yang paling bagus hatinya, wa askahum nufusan, paling bersih jiwanya, yang mereka dikhususkan Allah untuk menyertai Nabi, sehingga Allah muliakan mereka dengan melihat Nabi, menyertai Nabi, sehingga mereka adalah manusia terbaik di kalangan umat ini, paling sempurna imannya dengan pujian Allah dan Rasulnya tentang mereka. Sehingga akan lebih detailnya satu persatu ini membaca sirah mereka, maka itu akan betul memberikan itu kekuatan iman mereka. Tentu melalui membaca sirah mereka, sehingga dengan penuh perenungan, maka kita katakan dengan ta'ammul, dengan tadabbur, membaca dengan penuh perenungan, bukan sekedar hanya membaca, oh tahu sejarahnya gitu-gitu aja, tapi nggak ada perenungan, Perenungan itu bandingkan dengan Anda dalam kenyataan hidup yang sekarang ini. Kita baca itu bagaimana para salaf pengorbanan mereka berkaitan dengan waktunya, tenaganya, hartanya. Tapi kalau baca pengetahuan itu nggak akan menggerakkan kita untuk kemudian beramal. Nggak akan menggerakkan diri kita untuk kemudian beramal. Tapi kalau kita bacanya dengan tadabbur, dengan ta'ammul, dengan tafakur, maka itu akan menggerakkan kita untuk bisa itu meniru jejak mereka. Ini dulu kita sebutkan para sekalian. Dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.